Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mardianto. Di sini, oh ya, saya belum memperkenalkan NIM saya. NIM saya 250 10 210049. Dan pada video ini saya telah membuat proyek tentang kalkulator yang diberi oleh Pak Ajwar, yaitu mata kuliah pemrograman mobile. Oke, baik. Di sini saya akan lanjut ke proyeknya. Nah, di sini saya telah membuat proyeknya. Dan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada activity MyXML terlebih dahulu. Di sini ada komponen linear layout, terus text view, grid layout, dan button. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang linear layout terlebih dahulu. Linear layout berfungsi sebagai wadah gitu untuk menyusun tampilan satu arah, yaitu vertikal kayak gini. Vertikal itu dalam bentuk lurus, lurus kayak gini. Fungsi linear layout untuk menjadi kerangka utama dalam tampilan aplikasi dan menyusun komponen dari atas sampai bawah gitu, dan mengelompokkan bagian tampilan seperti button gitu dan angka-angka pada kalkulator. Peran linear layout untuk menyusun tampilan layar kalkulator yang bisa disebut text view di bagian atas dan menampilkan grid layout tombol di bagian bawah. Dan fungsinya untuk membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur. Terus text view, komponen text view. Text view adalah komponen tampilan yang digunakan untuk menampilkan teks. Seperti ini. Fungsi text view yaitu bisa menampilkan teks atau angka pada proyek tersebut yang saya buat ini, namun tidak bisa ditekan karena ini cuma bisa menampilkan angka. Dan text view berfungsi sebagai layar kalkulator yang bisa disebut menampilkan angka yang ditekan seperti operasi matematika dan hasil perhitungan. Kayak gini. Nah, ini. Terus saya akan menjelaskan komponen grid layout. Grid layout adalah layout yang menyusun komponen dalam bentuk baris dan kolom. Kayak gini. Nah, dia ini berfungsinya untuk menyusun komponen seperti tabel, angka, dan membuat tampilan itu lebih sejajar dan simetris. Peran grid layout di aplikasi kalkulator kayak menyusun angka dari 1 sampai seterusnya gitu. Dan menyusun kayak ini, kayak
bagi, kali, min, tambah, dan sama dengan ini menjadi lebih rapi gitu. Dan membuat tombol terlihat lebih rapi dan enak dilihat. Kayak ini. Terus, bat, apa namanya? Button. Button adalah komponen yang bisa ditekan oleh pengguna. Kayak tombol ini. Tombol ini yang berarti ini adalah button. Button adalah angka ya, yang bisa ditekan. Nah, fungsi dari button ini bisa menerima input dari pengguna dan menjalankan perintah saat ditekan. Peran button di aplikasi kalkulator ini ya sebagai angka gitu, sebagai angka yang ada di kalkulator ini dan sebagai tombol operasi matematika. Saat ditekan, angka dikirim ke text view. Operasi diproses oleh sistem dan akan menampilkan hasil. Terus di sini saya akan menjelaskan style XML. Style XML ini untuk mengatur gitu, mengatur komponen agar tetap konsisten. Kayak kayak mengatur warna, mengatur ukuran teks, mengatur bentuk tombol, menghindari pengulangan kode. Perannya ini seperti membuat tombol terlihat seragam, memudahkan perubahan tampilan, membuat kode XML lebih rapi dan enak dilihat dan tersusun rapi gitu. Intinya untuk menghias project. Terus uh, main activity Java. Main activity Java ini adalah otaknya ya, otaknya uh, proyek tersebut, proyek dari kalkulator ini. Baik, saya akan ini dulu. Nah, itu, Pak. Nah, ini adalah otaknya. Ini adalah otaknya dari kalkulator sederhana di Android ini. Fungsi dari codingan ini adalah untuk mengatur logika kalkulator. Semacam menampilkan angka. Nah, kayak gini. 7, 8, 9, 4, 5, 5, dan seterusnya. Ya, itu untuk menampilkan angka gitu. Di sini, untuk menampilkan angka. Ini adalah otaknya ya. Terus, mengatur operasi matematika. Contohnya seperti ini. Kayak kita 8 tambah 9 gitu. Maka hasilnya ya 17. Ya, di sini untuk mengatur operasi matematika, di sini kayak bagi, kali, min, tambah, dan sama dengan ini. Intinya untuk mengatur operasi matematika yang dipilih oleh pengguna gitu. Misalnya kayak kita tulis dulu. 8 bagi 9 berarti kita klik sama dengan maka menampilkan hasil gitu. Terus saat kita 5 dikali 9 maka hasilnya bakal 45. Terus saat kita menekan tombol 9 min 6 maka 3 ya. Intinya bisa mengatur yang dipilih oleh pengguna sesuka hatinya gitu, kayak pengguna bisa mau gitu apa
maka operasi ini bakal menghitung dan menampilkan hasil yang dipilih oleh penggunanya. Terus, menghitung hasil operasi. Nah, kayak yang saya bilang tadi, menghitung hasil operasi. Di sini kita lihat, jika kita mau menampilkan hasil kayak 9 dibagi 6, maka akan menghasilkan 9 berapa tadi tuh? Jika kita menekan tombol lock dan tambah 5, maka dia akan menampilkan hasilnya gitu. Dan itu fungsinya ini untuk untuk menghitung hasil operasi matematika ketika tombol sama dengan ditekan. Tombol sama dengan ini untuk menampilkan hasil yang dipilih oleh pengguna gitu, kayak 4 kali 4 kali 2 sama dengan 8 gitu, terus 7 tambah 5 sama dengan 12. Intinya menampilkan hasil operasi pada yang kita mau pilih gitu, untuk menampilkan hasil intinya gitu, untuk menghasilkan ya, untuk menghasilkan fungsi dari tombol sama dengan ini. Terus membersihkan layar dan mengatur ulang kalkulator ketika tombol C ditekan. Nah, ini C. Biasanya kalau kita dalam dalam menghitung hasil operasi dan hasilnya itu tidak ada, pas kita tekan ini, nah ini 8 tambah 9, terus kita 8 kita 8 tambah 6, terus sama dengan maka jadi 14. Terus kalau kita pencet tombol pilih, berarti menjadi 0, akan menjadi 0 ya. Ini gitu. Intinya dalam komponen ini saya telah menjelaskan tadi di activity main XML seperti komponen-komponennya, dan komponen ini berfungsi untuk proyek ini, untuk proyek kalkulator ini. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Maaf agak grogi dikit ya, karena saya baru pertama kali membuat video gini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.